Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam pembahasan surah Abasa dan insya Allah masuk kali ini ke ayat yang ke-12 ya, sampai dengan turunan-turunannya. Ini yang saya bawa tafsirnya cukup menarik. Ini tafsir namanya Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sanad tafsir ini bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok anak yang dari sejak dilahirkan oleh ibundanya memang disiapkan untuk berkhidmat kepada ilmu dan dekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil tuh dibawa ke majelis Nabi, didoakan oleh Nabi, kemudian senang dengan Nabi. Alhamdulillah saat Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, itu beliau ini Ibnu Abbas ini sudah punya kurang lebih sampai 3 kemuliaan. Ya, yang pertama, kemuliaan pertama adalah sosok yang didoakan oleh Nabi, memahami betul agama secara benar dan menyeluruh. Maka di antara doa viralnya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan Ibnu Abbas ini seluruh persoalan terkait agama dan pahamkan ia tentang hal-hal yang tersembunyi yang tidak mudah dipahami. Nah, ini Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Karena itu sepeninggal Nabi ini pernah di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun masih muda sudah diminta fatwa. Ya, walaupun masih muda. Ya, Nabi meninggal itu usia Ibnu Abbas masih kurang lebih 13-14 tahun. Ya, masih muda sekali. Nah, keutamaan kedua, ya, beliau punya gelar khusus ya di kalangan para sahabat namanya Turjumanul Quran. Ya, seorang pakar yang mengetahui tentang makna Al-Quran secara mendalam. Ya, sampai ke inti-intinya, sampai ke rahasianya. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas ini juga punya keutamaan ya, pakar di bidang-bidang fikih ya, terutama terkait dengan keterangan seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi Nabi meninggal, beliau sudah hafal kurang lebih 2000 hadis. Usia 13 tahun. Nah, jadi dijadikan itu sebagai sandaran kalau Bapak Ibu ngaji, ada anak-anak di bawah, minimal bisa dengar, minimal bisa cinta majelis ilmu. Ya, makanya tolong disusun ini suasana masjidnya menyenangkan, baik, sehingga anak bertanya kapan lagi kita ngaji. Ya, kami susun sekolah itu supaya anak ditanya lagi. Ya, dia bertanya pada orang tuanya saat libur, kapan kita sekolah lagi. Ya, biasanya kan anak nanya kapan libur kan. Nah, sekarang lain. Saya tanya anak-anak di pesantren mau pulang enggak? Enggak. Nah, itu ya, suasana itu. Jadi ada kerinduan kapan kita mengaji kembali. Ini sengaja saya hadirkan supaya ada tafsir yang bersanad ya. Yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-a'ma wa hiya kulluha makkiyatun ayatuha arba'una wa kalimatuha mi'atun wa thalathuna wa hurufuha khamsumi'atin. Kemudian wa khamsumi'atun wa thalathatun wa thalathun. Ya. Ini adalah surat yang membahas tentang seorang tunanetra yang berinteraksi dengan Nabi. Seluruh ayat-ayat di surah ini peristiwanya terjadi sebelum Nabi hijrah, berlangsung di Mekah. Ya, berlangsung di mana? Di Mekah. Jumlah ayatnya sekitar 40-an. Totalnya 42 ya. Baik, sekitar 40-an. Jadi kalau ada arba'un itu tidak mutlak 40. Bisa 41, bisa 42. Pernah dengar hadis Arba'in Nawawi? Nah, itu kan jumlahnya berapa? 42, bukan 40. Ya, pernah dengar Alfiyah? Ya, Alfiyahnya Imam Malik, Ibnu Malik, bukan Imam Malik. Alfiyah Ibnu Malik ya. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun mafi'lan thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am dan seterusnya. Itu jumlahnya berapa bait? Bukan 1000, 1002 bait. 1002. Ya, saya tesis magisternya di Alfiyah. Ya, Al-Manhaj Ibnu Aqil fi Syarah Alfiyah bin Malik. Itu 1002 bait, bukan 1000. Dan itu ada kisahnya. Nah, jadi disebut Alfiyah sekitaran 1000-an. Jelas ya? Jadi tadinya nulis 1000 bait. Setelah nulis 1000 bait itu menyimpulkan bahwa lebih unggul dari gurunya. Begitu menyimpulkan lebih unggul dari gurunya, hilang hafalannya 1000 itu. Oh, hati-hati ya. Hati-hati itu sama guru tuh harus baik. Walaupun ada sikap yang kurang baik, nah dialihkan, divisualisasikan, digambarkan bahwa ini bagian dari kebaikan yang belum tampak supaya berkah ilmunya. Nah, jadi saat
Ibnu Malik itu menyimpulkan bahwa lebih unggul dari gurunya Ibnu Mu'ti, maka hilang 1000 bait itu. Ya, malamnya bermimpi lagi, baru sadar ada yang salah, maka di situ kemudian beliau istighfar, menyantumkan 2 bait lagi untuk memuji gurunya. Maka muncul lagi 1000 bait tadi. Maka 1000 tambah 2 berapa? 1002 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki mustasalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badzabi wa'din munjazi wa taqtadir ridhan li ghairi sukhti. Nah ini fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti. Nah sampai sini masalah. Baru ditambah wa huwa bisabqin haidun tafdila mustaujibun tana iyal jamila. Dengan 2 bait ini muncul 1000 lagi. Tadinya sampai fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti itu hilang itu karena merasa unggul dari guru. Makanya sepintar apapun tetap guru pertama kita yang mengajar itu yang paling mulia. Antum datengin lagi tuh guru pertama yang ngajar Iqra, qiraati awal-awal, ngajar baca Quran. Walaupun antum sudah hafal Quran dengan 7 riwayat, 10 riwayat, tetap fadilah utamanya pada guru yang memperkenalkan Anda mengeja huruf. Itu awalnya. Jangan pernah menyimpulkan hebat. Hati-hati. Nah, ini ya, ini diantaranya. Nah, jadi di sini kalau disebutkan sekitar 40-an, maksudnya tidak murni 40, bisa juga 40 di atasnya. Di sini 42. Ini saking detailnya ya, wa kalimatuha, dan katanya di surat Abasa ini berjumlah mi'atun wa talatun wa talatuna, 133 kata. Silahkan hitung aja kalau nggak percaya. Ya. Wa hurufuha, jumlah hurufnya seluruhnya di surah ini berjumlah khamsumi'atin wa talatun wa talatuna, ada 533 huruf. Nah, dulu ulama sampai begitu, Bu, Pak. Ahli Quran itu, kalau benar ahli Quran dulu itu hidupnya betul-betul bersama Quran. Cinta Qurannya luar biasa. Ya, selain Ibnu Abbas itu ada yang kira sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibu kenal? Ayo bilang kenal. Itu saking cintanya dengan Quran, selain bacaannya bagus, kalau kita baca sirah Ibnu Mas'ud itu kan fisiknya biasa. Bukan seperti ideal orang-orang sekarang menggambarkan, biasa saja fisiknya sederhana, tapi dimuliakan oleh Al-Quran. Itu kalau baca Quran saking indahnya, itu seringkali Nabi meminta beliau baca, saya mau dengar. Tapi yang ingin saya highlight itu bukan itu. Yang ingin saya highlight, ya saya garis bawahi, itu saking dekatnya dengan Al-Quran, semua ukuran pekerjaannya dengan Quran. Ya, ini kalau kita puasa tuh, subuh jam 4:30, imsaknya jam berapa? 4:08 ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih berapa menit sebelum adzan? 10-15 menit ya. Nah, kita pakai menit. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak begitu. Imsaknya nanti sampai berapa lama ke subuhnya? Kata beliau sekitar 50 ayat deh. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya Quran. Jadi ukuran dari adzannya Bilal bin Rabah ke Abdullah bin Abi Umi Maktum yang kelak jadi 2 muadzin, sampai sekarang viral di Madinah adzannya 2 subuh. Itu ketika Bilal adzan pertama, ya, di adzan itu dimulai, itu ukurannya bacaan Qurannya Abdullah bin Mas'ud 50 ayat. Itu ketika ditanya, jawabannya ayat, kurang lebih 50 ayat. Itu saking dekatnya dengan Quran. Bisa nggak Anda ditanya misalnya, dari mana akhi? Tanah Abang. Tanah Abang ke Tanah Kusir berapa lama tadi? Ya, sekitar Al-A'la lah sama Al-Ghasyiyah. Itu keren tuh. Jadi mana yang pun di Tegal. Oh, Tegal sampai ke sini berapa lama tadi? Ya, 3 juz lah kurang lebih. Hah? Bisa nggak begitu tuh? Oh, itu kalau udah begitu keren tuh. Keren tuh. Ya, Ustadz ukuran pecinya berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Anak sudah berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim. Istri alif lam. Masyaallah. Ada rencana poligami. Shadaqallahul azim. Wah, itu kalau semua dengan Quran tuh indah tuh. Ada dulu orang perempuan, Bu, setiap ditanya jawabannya Quran. Setiap ditanya jawabannya Quran. Ya, semua pertanyaan itu dijawab Quran. Dulu orang begitu. Jadi nggak nanggung, kalau pakar itu memang pakar di bidangnya. Apa saja. Dan hatinya terpaut sehingga apa yang ia kuasai itu tertanam pada jiwanya. Nah, ini coba sampai ke situ ya.
Ya masa dunia bisa begitu? Ya Anda ahli kimia sampai hafal itu nomor ini, atom ini, macam-macam. Masa nggak bisa ilmu itu dibawa ke Quran? Ya kan? Kan kemampuannya sama, bisa dilekatkan pada nilai syariat. Yuk kita masuk ya. Jadi itu pengetahuan tambahan yang kemarin belum disebutkan. Surahnya dalam Makkiyah kita sudah tahu, jumlah ayatnya 42 kita sudah tahu, tapi jumlah lafadznya berapa? 133, jumlah hurufnya 533. Yuk kita masuk kepada bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh ikuti supaya kita dapatkan keberkahannya. Faman syaa'a dzakarah. Begini, kalau ikhfa, ada hukum ikhfa itu biasanya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, itu langsung setelah dengung masuk ke tempat pengucapan huruf berikutnya. Misal, ini kan shin ya, sh, di sini nih, ngalidah pangkal ke atas ya, sh. Sama kayak sh itu kayak ja, kayak ya, cuma sifatnya beda sedikit. Jadi begitu en langsung pindah ke makhrajnya sya. Faman syaa, ya, paham ya? Faman syaa'a dzakarah. Ya, paham ya? Biasanya kan dulu famang gitu kan? Famang. Nah, itu langsung kalau mau cepat nanti kelihatan huruf setelahnya apa, ya? Min dunillah, min langsung ke dal, ya kan? Ini ke shin, shin besar, sya. Faman syaa. Sekali lagi, faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Baik, astagfirullah, kita cukupkan dulu bacaan sampai di situ. Sekarang kita masuk pada tafsir. Faman syaa'a dzakarah. Nah ini fokusnya, saya akan coba teruskan dengan bacaan langsung ke tafsir. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini saya ingin ingatkan sebentar, kajian yang akan kita dalami ini mungkin agak detil. Ya, biasanya kan ngaji umum ini maknanya begini. Ya, dengan saya mohon bersabar, mungkin akan agak detil, kadang hurufnya dibahas, kadang masuk ke kata. Maksud saya dengan kedalaman ini kita mengerti bahwa Al-Quran itu istimewa dan banyak hikmah di setiap hurufnya. Itu dulu yang saya ingin ingatkan. Saya bacakan dulu di sini. Faman syaa'a dzakarah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faman sya'allahu lahu an yata'adza itta'adza. Baik, maka siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan pencerahan dari kisah terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Maktum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia pun akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang dimaksudkan. Nah, ini gambaran umumnya. Lebih spesifiknya di ayat yang sebelumnya 1 sampai dengan 11 kita sudah belajar tentang banyak pesan-pesan kehidupan di ayat ini, khususnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitaran kita. Baik ya, yang pertama, baik itu berinteraksi dengan orang-orang yang secara fisik dihukumi normal ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan, maka jangan pernah bedakan sikap kita dan keadaan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Baik ya, mohon maaf, orang bisa melihat senyum kita, tapi bertemu dengan orang yang tak melihat pun jangan kehilangan senyum. Berikan senyum yang sama. Itu tingkat-tingkat pendalamannya seperti itu. Ya, dalam kondisi ini Nabi sedang berdakwah, ada orang-orang dari kalangan terpandang, datang kemudian Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada Nabi agar memberikan perhatian yang serupa.
agar memberikan hak yang serupa sehingga setiap orang mendapatkan pencerahan dalam berkehidupan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pelajaran kepada Abdullah bin Abi Ummi Maktum, ya, agar dalam setiap kondisi itu kita bisa memahami bagaimana orang yang akan kita tuju ini. Hanya karena beliau tidak bisa melihat, beliau nggak tahu kalau Nabi sedang sibuk. Ya, kalau beliau kemudian tahu dan melihat itu, mungkin akan tunda dulu. Nah, adabnya apa? Jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan mengganggu kesibukan orang lain, ya kan? Ketika ada satu pekerjaan sedang berlangsung, Anda punya keperluan, lihat dulu suasananya. Baik tidak kita masuk di area itu, diperkenankan tidak kita hadir di situ. Jadi jangan dibatasi. Ayat dan surat ini mengkhususkan hukum pada Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang tidak melihat saja. Tapi pengertian terbaliknya adalah kepada kita yang kondisi normal keseluruhannya, ada pesan-pesan lain yang bisa kita dapatkan dari situ. Bisa dipahami? Yaitu kaidahnya berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihat keumuman pesan dalam katanya, tidak harus dilihat khusus sebab turunnya. Baik. Kemudian setelah kita paham pesan-pesannya, bersikap baik, bersikap toleran, saling menghormati, membuka pengetahuan seperti pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Saya tidak mengulang supaya tidak kepanjangan. Maka setelah tahu itu semua, Allah menyusul dengan huruf fa. Fa. Faman syaa, gitu kan? Dzakara faman syaa. Ini fa-nya, ini yang penting. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf sambung, fa itu konjungsi, huruf sambung yang menyambungkan dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Nanti kita praktek. Ada peristiwa pertama, ada peristiwa kedua. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu nggak ada jedanya, langsung seketika terjadi. Itu diantara cara memahaminya. Misal, sebelum ke sini kita praktekkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-39. Peristiwanya ayat 38, fa-nya di ayat 39. Peristiwa pertama satu ini, yang kedua ini. Apa peristiwa pertamanya? Ayat 38. Ada sosok yang diuji oleh Allah, sudah berumah tangga cukup lama, belum punya keturunan. Nanti ini menjadi satu ijazah nih yang bisa kita amalkan. Maka beliau ini tidak pernah putus asa, lalu menunaikan sholat di mihrab seorang yang soleh, itu Maryam. Di mihrabnya kemudian sholat, minta sama Allah. Ya, dalam berdirinya masih berdiri itu minta. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dalam berdirinya beliau berdoa, ya Allah, semua manusia mengatakan dan memvonis aku tidak mungkin punya keturunan karena istriku punya keterbatasan. Ya, karena semua memvonis tidak mungkin, aku hanya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doaku. Ya, kalau apa yang aku sampaikan tidak juga terkabulkan, kemana lagi aku mesti bermohon ya Allah. Kurang lebih demikian bahasanya. Itu baru dibacakan, belum selesai sholatnya, jadi belum ruku, baru berdoa begini. Ketika selesai doanya, langsung dijawab. Tidak nunggu ruku, tidak nunggu selesai, langsung dijawab, masih berdiri dalam salatnya. Berdiri, bahasa Arabnya qaimun, sedang berdiri. Masih salat, yusolli, masih salat. Fa, mana fa-nya muncul di ayat 39? Fa, fanadathul, fa, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka ketika doanya selesai dilafadzkan, turun langsung malaikat, langsung mengabarkan bahwa doa Anda dijawab oleh Allah. Anda dapat kabar gembira, langsung nanti akan punya anak, namanya pun diberikan oleh Allah, namanya Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup. Kan orang mustahil memvonisnya. Mustahil dari rahim seorang yang divonis, maaf, monopus dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Ya, itu kapan terjadinya? Baru selesai doa langsung dijawab. Nah, jadi kalau kita menginginkan doa yang kita panjatkan langsung ingin dijawab, nah ini pelajari di Quran ayat-ayat yang mengandung unsur fa ini. Amalannya apa? Jelas? Nah, hal yang sama praktekkan ke sini. Setelah diuraikan ya pelajaran-pelajaran penting di awal pembuka surat Abasa,
Bagaimana bersikap, kan? Bagaimana kita menghadapi orang, anak ke ibu, ibu ke pasangan, istri ke suami, suami ke istri, demikian seterusnya dalam pergaulan. Sudah kita dapatkan semua itu, lalu Allah tanya, "Faman syaa'a dzakarah." Pakai fa. Tuh. Siapa di antara Anda yang cepat ingin mengambil tadi nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran tadi untuk dipraktekkan dalam hidupnya? Pakai fa. Tuh. Nah, jadi ketika kita selesaikan di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat yang ke-11, ya, kalla innaha tazkirah. Hati-hati, jangan sekali-kali bersikap yang gak bagus dalam berhubungan sosial. Ya, faman syaa'a dzakara, pakai fa. Seakan-akan ingin mengatakan, setelah saya uraikan ini, kata Allah, siapa yang cepat mau mengamalkannya? Siapa yang ingin tercerahkan? Siapa yang ingin mengamalkan? Nah, di antara sekian hamba Allah yang hidup, ternyata kita yang dipilih untuk mendengar ayat ini. Ya, yang dapat informasi untuk ngaji hari ini kan tersebar. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, yang tahu belum tentu hadir. Ya, Anda yang terpilih datang dari jauh-jauh ke sini hanya untuk mendengar ayat ini, dibalik sama Allah. Di antara sekian Anda yang sudah belajar sampai ke ayat ini, siapa yang mau mengamalkan ini? Siapa yang ingin cepat mempraktekannya dalam kehidupan? Ya, faman syaa'a, maka siapapun yang dikehendaki Allah, bahasanya begitu. Ya, maka masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, cepat mempraktekkan apa yang Allah sampaikan tadi. Dzakarah. Ya, cirinya apa? Kalau orang-orang masuk pada golongan syaa'a ini, dzakarah, dia pasti akan mencatat, akan mengingat dan langsung mempraktekkan dalam hidupnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau kita nggak ngaji begini, nggak dapat makna ini. Gitu. Maka tidak mudah baca 1 sampai 11 taunya kisah saja. Kalau baca terjemahan, kita serahkannya tawakal saja. Padahal ini tawaran. Ingat ya, di Quran tuh kalau ada mayyasha, 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 diartikannya kan siapa yang dikehendaki kan? Ya, itu kan terjemahan. Kalau diartikan dengan ilmu bahasanya, masuklah pada golongan yang dikehendaki itu. Itu. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di surah Ali Imran di ayat 36, itu kan ada karamahnya Maryam alaihissalam. Maryam itu diantara kemuliaannya, saking dimuliakannya oleh Allah karena ibadahnya tinggi, itu mohon maaf ya ibu bapak, rizkinya betul-betul dilimpahkan oleh Allah. Diantarkan makanan, sudah ada makanan. Musim anggur diantarkan anggur, itu wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Ya. Pamannya konfirmasi Nabi Zakaria. Beliau tahu Maryam itu salihah, dekat dengan Allah. Ingin dikonfirmasi benar tidak pendidikan yang selama ini diajarkan. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Ya qalat huwa min indillah. Ya paman, semua anugerah dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Paman, tancapkan dalam hati kita yang paling dalam. Jangan pernah ragu. Itu fungsinya inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menasabkan kalimat setelah itu jadi fathah, tapi berfungsi mengingatkan, tancapkan informasi pada hati kita yang paling dalam, jangan ragu, nasab. Jangan pernah ragu. Maka terjemah tafsirnya, paman, tancapkan pada hati kita yang paling dalam. Allah itu akan melimpahkan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mendapatkan informasi dari banyak orang. Beliau terbatas, nggak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, secara klinis, orang bicara nggak mungkin punya keturunan, terbatas. Tapi karena mendengar kalimat ini dan di Al-Quran diabadikan, maka cara beliau menyikapi mayyasha itu bukan menyimpulkan begini, oh Maryam dikehendaki Allah, bukan. Tapi cara menyimpulkannya, saya harus menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam mendapatkan bagian itu. Maka setelah kalimat itu muncul, langsung Nabi Zakaria melakukan amalan seperti Maryam kerjakan, sholat di mihrabnya Maryam. Itulah yang dimaksud ayat 38-nya. Fanadatul malaikat hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika itu di mana? Di mihrab itu, di tempatnya Maryam sholat. Jadi kalau ada kalimat mayyasha, 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 masuklah pada golongan itu. Nah, yasha, kata kerja asalnya, ya, kata kerja asal fi'il madhinya, infinitifnya, kata kerja asal itu sya'a, yasha'u.
Kalau diterjemahkan, dulu ada peristiwa begini. Madhi itu kan past tense. Dulu ada peristiwa begini. Saya buka kisahnya pakai fathah. Fathah itu membuka sesuatu. Saya buka kisah ini supaya engkau masuk dalam golongan yang mulia itu. Setelah saya uraikan 11 ayat ini, adakah di antara engkau yang cepat ingin mempraktekkan nilai-nilai kebaikan itu? Tuh, cara memahaminya begitu. Ya. Kalau ada, zakarah, cepat ingat. Cepat catat. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di 1 sampai 11 itu. Ya. Kalau belum dicatat, lihat tayangan video yang sebelumnya tuh. 1, 2, praktekkan. Halo, paham? Kenapa dia begini, Pak? Nah, itu caranya begitu, ya. Sekarang tantangannya kepada kita begitu. Makanya di sini terjemahkannya dalam tafsirnya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ke tafsirnya. Faman sya'allahu lahu an yata'adha itta'ad. Maka siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan pencerahan dari 11 ayat yang telah dibacakan sebelumnya itu, telah kita kaji, maka pasti dia mendapatkan pencerahan dan berubah jadi lebih baik hidupnya. Nah, ketika menggunakan fa, tawarannya siapa yang cepat ingin menjadi bagian dari itu. Jadi Allah tawarkan, ini nggak ada batas Pak, termasuk saya. Ya, jadi ini bukan hanya untuk ustadz saja, bukan untuk laki-laki perempuan saja, semua yang hadir sekarang, mau di dalam mau di luar, ditawari sama Allah. Siapa yang ingin jadi lebih baik hidupnya? Jadi keterlaluan kalau ada orang datang ke pengajian ini, saat sementara orang tidak mendapatkan kesempatannya, Anda sudah datang, sudah hadir, sudah duduk, sudah digerakkan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah, langsung ayatnya hadir di hadapan kita dan kita tidak mengambilnya. Itu keterlaluan. Ini saya tanya ya, Bapak Ibu dikasih hadiah 1 miliar di hadapan Anda, diambil nggak? Pertanyaannya bukan diambil enggak, cepat nggak ngambilnya? Cepat tuh. Allah ngasih hadiah kepada kita yang melebihi dunia dan seisinya, diambil nggak? Diambil nggak? Betul tuh. Nah, ini gambarannya. Kenapa dunia yang akan kita tinggalkan begitu cepat kita meresponnya? Akhirat yang akan kita songsong begitu banyak pikirannya. Ya. Coba saya tanya nih, pilih mana 1 miliar atau 2 rakaat qobliyah subuh? Nggak ada pilihan ketiga, awas, cuma 2. Qobliyah subuh atau 1 miliar? Yakin? Sebab di luar sana bahkan ada yang meninggalkan sholat untuk sekedar jaga toko. Tuh. Ya, paham? Ya, rakaatul fajri khairul minad dunya wa ma fiha. Itu nilai di akhiratnya. Nilai di akhiratnya ya. Kalau bisa masih ngambil 1 miliar dan qobliyah subuh, mungkin bisa baik ya. Tapi kadang-kadang kan pilihannya, ujiannya tidak begitu. Ya, hanya pilih antara kerjakan atau tinggalkan. Yuk, teruskan. Faman syaa'a dzakara. Maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah agar ia mendapat pencerahan, maka ia akan tercerahkan. Siapakah di antara Anda yang ingin jadi bagian dari orang-orang yang tercerahkan itu? Fi suhufim mukarramah. Yaqulu al-Qur'anu maktubun fi kutubin min Adam alaihi salam, atau di riwayat lain ini tercantum di dalam Lauh al-Mahfuz. Saya ulangi ya. Karimatun 'alallahi. Ini disifati semua fi suhufim mukarramah, semua kemuliaan yang tercantum dalam pelajaran 1 sampai 11 dari Abasa sampai Kalla innaha tadhkirah, sudah merupakan bagian dari kesatuan Al-Quran. 6.236 ayat, bagian dari 114 surat, bagian dari 30 juz. 1 sampai 11 ini adalah bagian dari Al-Quran secara menyeluruh yang sudah dimuliakan oleh Allah jauh sebelum turunnya, sejak di Lauh Mahfuz. Bukan makhluk ya, tapi firman Allah yang sudah mulia sejak sebelum turunnya. Fi suhufim mukarramah. Ada yang mengartikan suhuf dalam tafsir Ibnu Abbas itu adalah lembaran-lembaran yang bahkan sejak sebelum diturunkan sudah mulia sejak di Lauh Mahfuz. Ya. Dari era Adam diciptakan, Adam dicipta, ini di Lauh Mahfuz sudah ada kemuliaan-kemuliaan Al-Quran ini. Jelas sampai sini? Baik. Marfu'atin mutahharah. Perhatikan baik-baik.
Perhatikan baik-baik, ini hal yang paling penting. Fi suhufin mukarramah, semua aspek-aspek yang mulia ini termasuk bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang istimewa, bahkan jauh sebelum turunnya ke dunia, sejak di Lauh Mahfuz. Nanti saya terangkan maksudnya, ya. Marfu'atin, yang tinggi nilainya, bahkan tinggi posisinya sebelum turunnya ke dunia ini, di langit yang tertinggi. Mutahhara, yang bersih dari semua kotoran-kotoran dan celah-celah yang mungkin menyertai karya-karya manusia yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, jelas ya, tapi Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu suci, Allah itu bersih, maka otomatis Al-Quran pun bersih, suci, bebas dari celah dan noda. Paham sampai sini?